Ada orang duduk di kamarnya, duduk santai sambil minum kopi, tapi dicatat oleh Allah Ta'ala dosa membunuh orang. Bagaimana itu? Tahu apa? Dia duduk nonton berita tentang pembunuhan di satu belahan bumi yang lain di sana. Dia ngomong, dia berkomentar, tuh orang emang pantas dibunuh. Syukurin biar mampus. Dengan ucapan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dosa pembunuhan, naudzubillah. Gara-gara ucapan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala melaknat Bani Israel karena mereka melakukan pembunuhan kepada nabi mereka. Ahli tafsir tuh bilang, yang melakukan pembunuhan itu bukan Bani Israel semuanya, tapi cuma satu orang pelaku pembunuhannya, satu orang. Tapi kenapa semuanya dilaknat atau sebagian besarnya dilaknat? Sebagian besarnya dilaknat karena merestui pembunuhan itu, memberikan komentar yang mendukung hal itu. Padahal kalau dia diam, selesai. Biasain mulut kita ini jangan berucap kecuali yang baik, yang urusannya kita. Jangan kita sibuk sama komentar orang. Urusan orang, tindak tanduknya orang kita komentarin semuanya, nggak perlu. Fokus sama diri kita. Kita tuh bakal ditanya sama Allah Ta'ala tentang urusan kita, dosa kita, tanggung jawab kita. Orang mau korupsi, orang mau naik, mau turun, itu bukan urusan kita, dan kita nggak bakal ditanya sama Allah. Jangankan mereka, iblis, seumur hidup kita kagak pernah melaknat iblis. Kita nggak bakal masuk neraka gara-gara kita nggak melaknat iblis. Kita nggak bakal masuk neraka ketika kita nggak melaknat iblis atau melaknat sama namanya Firaun. Enggak. Tapi kalau udah sesuatu terucap dari lisan kita, siap untuk pengadilan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tahu gak? Di antara bentuk namimah, Nabi bilang, la yadkhulul jannatal qattat, gak bakal masuk surga al-qattat. Apa itu qattat? An-namam, tukang namimah, mindahin omongan dari satu ke yang lain untuk mengadu domba. Bentuknya banyak, seringkali banyak di antara kita tuh gak menyadarinya, padahal itu salah satu dosa besar yang dia lakukan. Contoh apa? Kita terima pesan di WhatsApp kita tentang kejelekan orang lain, kita sebar ke orang lain. Kita sebar. Kita menyebarkan ghibah dan kita juga menyebarkan namimah. Tahu gak dosanya ghibah tuh? Dosanya ghibah lebih berat di mata Allah daripada perzinaan. Bahkan lebih berat daripada 30 perzinaan. Bahkan lebih berat di mata Allah Ta'ala daripada seorang laki-laki berzina dengan ibunya sendiri. Itu kalau kita ngomongin orang dengan keburukan. Jadi jangan biasain kita tuh ngomentarin orang, ngomongin hal-hal yang gak baik, jangan. Salah satunya apa tahu? Masuk ke ranah privasi orang lain terus kita sebarin kemana-mana. Ini kebiasaan buruk. Contoh, lo dengar kabar gak? Kabar apa? Tuh si Fulan baru kawin lagi loh. Ini mohon maaf saya ngomong begini nih, karena ini sering terjadi dan kita anggap itu biasa, mungkin sebagai ucapan bercanda. Tapi kamu tahu gak, gara-gara ucapan itu tuh dia sama bini-bininya bercerai, dan kemudian masa depan anak keturunannya hancur berantakan gara-gara tuh ucapan yang kita anggap bercanda. Makanya Nabi Muhammad SAW tuh bilang, seorang laki-laki la yatakallam bi kalimah, dia hanya mengucap satu kata, terkadang untuk membuat teman-teman ngobrolnya itu tertawa, tapi ternyata la yulgi bihabalan, dia nggak anggap besar tuh omongan, tapi ternyata tuh ucapan menjadi penyebab utama dia terombang-ambing di jurang api neraka selama 70 tahun dibakar oleh Allah Ta'ala. Itu sebagai contoh. Masuk dalam privasi urusan orang, privasinya orang lain. Dia lagi bercerai loh sama bininya, ngomong begitu. Itu nggak boleh. Kita fokus sama dirinya kita. Ini kata-kata semacam gini, jaga. Jangan sampai terucap dari lisan kita.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, dari majelis yang mulia ini, mulai saat ini kita biasakan berpikir sebelum berucap, berpikir sebelum menulis, berpikir sebelum menyebar. Tahu kenapa? Sebab kita satu saat akan berdiri di pengadilan Allah untuk diminta pertanggungan